Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Matorial. Jadi Matorial kali ini akan membahas tentang cara mencari determinan dari sebuah matriks. Oke, langsung saja. Cara pertama ialah perkalian diagonal ya, khusus matriks 2 kali 2. Ya, jadi caranya seperti ini. Misalkan kita punya A ya, matriks 2 kali 2 dengan entry-nya A, B, C, dan D. Maka determinan A itu sama dengan A ya, A dikali D dikurangi B dikali C. Oke, yang nomor 2 ada cara Sarus. Sarus ini nama orang ya. Nah, caranya begini. Jadi misalkan ini matriks 3 kali 3 ya, dengan entry-entry-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, lalu kita salin kembali kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanannya. Jadi di sini A, B, D, E, dan G, H. Nah, lalu kita kalikan dari kiri atas ke kanan bawah. Dari A, B, C-nya kita kalikan. Lalu dari kiri bawah ke kanan atas. Dari G ke C. Dari H ke A. Lalu dari I ke B. Nah, yang dari kiri atas ke kanan bawah, itu tandanya plus, positif. Dan yang dari kiri bawah, itu tandanya minus. Maka demikian, matriksnya, determinan matriksnya, ya, misalkan yang tadi itu matriks B ya, maka determinannya A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi G dikali E dikali C ditambah H dikali F dikali A ditambah I dikali D dikali B. Oke, demikian cara Sarus. Cara Sarus ini khusus untuk matriks 3 kali 3. Oke. Yang berikutnya ada cara OBE atau operasi baris elementer. Oke, cara OBE ini mengikuti aturan ini ya, determinan matriks. Di sini saya sudah meletakkan 12 aturan determinan matriks. Sebenarnya lebih dari 12, hanya saja di sini saya meletakkan 12. Karena ini yang terpakai saja ya. Untuk sekarang. Pertama kita menggunakan nomor 4. Jika matriks B diperoleh dengan menukar dua buah baris atau kolom matriks A, ya, ini OBE, maka determinan B sama dengan minus. Sini ada minus ya, determinan A. Yang nomor 7, jika B diperoleh dengan mengalihkan sebuah baris atau kolom matriks A dengan bilangan C, maka C itu determinan B sama dengan C dikali determinan A. Perlu diketahui di sini C-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi untuk 0 tidak berlaku. Lalu berikutnya nomor 8. Jika B diperoleh dari matriks A dengan menambahkan suatu baris dengan baris lain yang telah dikali dengan C, maka determinan B sama dengan determinan A. C di sini juga tidak sama dengan 0 ya. Pokoknya konstanta saja. Lalu yang terakhir adalah nomor 9. Nomor 9 ini adalah tujuan kita melakukan OBE ya. Jadi kita meng-OBE suatu matriks untuk mencari determinannya sampai ke bentuk matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Kenapa? Karena jika sudah dalam bentuk ini, maka determinan dari matriks tersebut hanyalah perkalian dari diagonal-diagonal utamanya. Jadi A11 dikali A22 dan seterusnya sampai A kali N. ANN jika ukuran matriksnya N kali N. Oke. Cara terakhir ya, nomor 4. Ini adalah ekspansi kofaktor. Ya, ini ya, teorema 2.1. Jadi misal A dengan entry-entry-nya itu AIJ dan ukuran matriksnya itu N dikali N, ingat N dikali N, maka determinan A itu adalah entry I1 dikali kofaktor I1 ditambah
entry I2 dikalikan kofaktor I2 dan seterusnya sampai IN, CN. Ini disebut ekspansi sepanjang baris. Lalu yang berikutnya itu ada yang ekspansi kolom. Jadi ini dari kolom 1 J, dari baris 1 kolom J, lalu baris 2 kolom J, dan seterusnya sampai NJ. Itu ya ekspansi sepanjang kolom. Jadi maksudnya begini. Misalkan kita punya suatu matriks 3x3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini kita highlight suatu baris atau kolomnya. Misalkan di sini saya pilih baris pertama. Ya. Jadi determinan dari matriks, anggap aja ini B ya. Determinan dari B itu adalah, lihat baris highlight-nya baris pertama, dan kita potong kolom pertamanya. Entry yang berpotongan itu ada di entry A, lalu kofaktornya adalah EF, HI. Ya, A dikalikan kofaktornya EF, HI. Oh ya, sebelumnya pada ekspansi kofaktor ini ada aturan seperti ini ya. Entry pertama plus, kedua minus, ketiga plus, lalu min, plus min, plus min, plus, seperti papan catur. Hal ini juga berlaku untuk 4x4, 5x5, dan seterusnya. Jadi kalau 4x4 ya min plus min, di sini bakal plus, ini min plus min, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita lanjutkan potong kolom kedua yang berpotongan B, dan lihat nilainya di kolom ini min B. Kita kalikan dengan kofaktornya D, F, G, dan I. Lalu yang terakhir, C nilainya plus, jadi plus C, dikalikan kofaktornya. Kalau misalkan kita potong, DE, GH. DE, GH. Oke, ini hasilnya bakal sama dengan jika kita menggunakan OBE maupun jika kita menggunakan Sarus. Oke, kita beralih langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, anggap ini matriks C. Langsung saja ya, determinan C. Caranya gimana? A dikali D dikurangin B dikali C. Jadi sama dengan 2 kali 3, 6, dikurangin 1 dikali 4, 4. Jadi sama dengan 2. Determinan C sudah dapat. Berikutnya nomor 2, anggap ini matriks D ya. Nah, kita coba dengan tiga-tiganya nih. Yang pertama kita coba cara Sarus. Untuk cara Sarus kita tulis ulang determinannya, matriksnya 1, 0, 2, 3, min 2, 5, 2, 1, 3. Lalu kita tulis kembali kolom pertama dan kolom kedua. 1, 0, 3, min 2, 2, 1. Lalu sama seperti tadi, determinan D-nya, pertama kita kalikan. 1 dikali min 2 dikali 3, itu min 6, ditambah 0 dikali 5 dikali 2, itu 0, ditambah 2 dikali 3 dikali 1, 6. Dikurangi 2 dikali min 2 dikali 2, minus 8, ditambah 1 dikali 5 dikali 1, 5. Yang terakhir 3 dikali 3 dikali 0, 0. Demikian didapat determinannya ialah yang kiri 0 ya. Di sebelah kanan masih sisa min 3. Jadi determinannya adalah 3. Oke, lalu kita buktikan dengan OBE. Ya, pertama saya tulis kembali ya matriksnya. 1, 0, 2, 3, min 2, 5, 2, 1, 3. Nah, untuk cara OBE ini, kita harus membuat ketiga entry ini, 3, 2, 1, itu menjadi 0. Caranya gimana? Ya, pertama kita harus menggunakan baris pertama. Di baris pertama ada 1 nih. Jadi ya, oh ya, ngomong-ngomong ini penulisan tidak baku ya. Sebenarnya ini hanya untuk mempermudah pengoreksi saja. Jadi B2 ditambah, di
Di sini harus selalu ditambah, karena dalam dalam OBE itu tidak ada yang namanya pengurangan ya. Tapi boleh dikalikan suatu konstanta negatif. Jadi ditambah min 3 B1. Lalu B3 atau baris ketiga ditambahkan min 2 B1. Ya. Kita tulis lagi matriksnya. Baris pertama tetap sama, karena yang berubah itu baris tujuan ya dalam OBE. Lalu 1 dikali min 3 tambah 3, 0. 0 dikali min 3, 0. Jadi ini tetap min 2. Lalu 2 dikali min 3, min 6 ditambah 5, min 1. Yang berikutnya, 1 dikali min 2 ditambah 2, 0. Lalu 0 dikali min 2 ditambah 1, tetap 1. Dan yang ini, jadi berapa? 2 dikali min 2, min 4 ditambah 3, min 1. Oke. Lalu berikutnya, kita hanya perlu membuat entry yang ini 0 untuk menjadi matriks segitiga atas. Caranya bagaimana? Kita gunakan ini, baris kedua. Jadi baris ketiga ditambah setengah baris kedua. Maka matriksnya akan menjadi 1, 0, 2, baris pertama tetap, baris kedua juga tetap. Nah, baris ketiganya ini sudah pasti 0, min 2 dikali setengah, min 1 ditambah 1, 0. Lalu min 1 dikalikan setengah, min setengah, ditambah min 1. Berapa? Min 3/2 ya. Oke. Nah, di sini sudah jadi nih matriks segitiga atas. Lalu ingat, di peraturan yang tadi, nomor 9, jika ada matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, maka determinannya itu perkalian diagonal utamanya. Jadi perkalian dari 1 dikali min 2 dikali min 3/2. Maka determinan dari matriks D ini adalah 1 dikali min 2 dikali min 3/2. Sama dengan 3. Sama nih, sama cara Sarus. Oke, berikutnya kita lakukan cara ekspansi kofaktor. Ya, ekspansi kofaktor. Kita tulis ulang ya matriksnya. Jadi 1, 0, 2, 3, min 2, 5, dan 2, 1, 3. Oke, lalu boleh nih kita pilih height like. Baris keberapa atau kolom keberapa. Di sini saya contohkan, misalnya ini ya, baris kedua. Lalu kita lakukan ekspansi kolom. Kita lihat dulu kolom pertama. Jangan lupa aturan plus minus tadi ya. Nah, yang berpotongan itu 3. Dan seperti tadi, 3 itu nilainya min atau negatif. Jadi min 3 dikalikan kofaktornya berapa nih? Nah, maaf sebelumnya. Ya, min 3 dikalikan kofaktornya 0, 2, 1, 3. 0, 2, 1, 3. Oke, berikutnya. Lihat. Yang berpotongan adalah min 2. Dan min 2 ini nilainya positif. Jadi di sini tetap min. Oke. Kofaktornya berapa? 1, 2, 2, 3. Sip. 1, 2, 2, 3. Lalu yang berikutnya 5. Untuk 5 ini nilainya negatif ya. Negatif 5. Lalu lihat kofaktornya. 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. Oh ya, perlu diingat, ini untuk matriks 3 kali 3, maka kofaktornya itu akan menjadi 2 kali 2. Sehingga bisa dilakukan dengan, bisa dicari dengan cara langsung untuk matriks 2 kali 2 ya, diagonal AD min BC. Tapi jika matriksnya itu 4 kali 4, maka kofaktornya akan menjadi 3 kali 3. Sehingga teman-teman bisa menggunakan cara Sarus, ataupun bisa menggunakan OBE, ataupun ekspansi kofaktor lagi untuk mencari nilai dari kofaktornya. Ya, jadi sini kita hitung 0 dikali 3, 0, dikurangin 1 dikali 2, 2, jadi min 2 dikali min 3, 6. Lalu, 1 dikali 3, 3, 2 dikali 2, 4, 3 dikurangin 4, min 1,
Jadi min 1 dikali 2, 2. Yang terakhir, 1 dikali 1, 1. 2 dikali 0, 0. 1 dikali min 5, tetap min 5. Hasilnya berapa? 3. Sama ya? Oke, berarti cara kita benar. Ya, berikutnya di sini saya punya soal yang cukup tricky nih. Nah, misalkan A diketahui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinannya 9. Kita tulis. Determinan A sama dengan 9. Lalu tentukan determinan B yang entry-entry-nya seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya, kita lakukan OBE pada matriks A agar menjadi matriks B. Oke, kita langsung saja. Saya tulis ulang, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, untuk menjadi matriks B ya, pertama lihat, bagian tengahnya itu G, H, I. Sedangkan di matriks A, bagian tengahnya masih D, E, F. Jadi, kita OBE. Kita tukar baris ketiga dengan baris kedua. Maka akan menjadi A, B, C, G, H, I, D, E, F. Lalu lihat lagi, baris D, E, F-nya udah di bawah, namun dikali 3. Oke, jadi kita kalikan 3 baris ketiganya. Baris pertama tetap, baris kedua tetap, dan baris ketiganya 3D, 3E, dan 3F. Lalu lihat, pada matriks B, baris pertamanya itu ada 2G, 2H, dan 2I. Yang mana ini bisa didapat dari baris kedua. Sehingga cara yang terakhir, saya tulis di bawah sini ya, itu adalah baris pertama itu ditambahkan 2 baris kedua. Sehingga matriksnya akan menjadi yang pertama G dikali 2, 2G ditambah A, 2G plus A, H dikali 2, 2H ditambah B, 2H plus B, dan yang terakhir 2 dikali I, 2I ditambah C. Oke, yang tengah tetap, lalu yang paling bawah tetap. Nah, kalau sudah begini gimana? Misalkan ini matriks A, lalu ini matriks C, ini D, dan yang ini baru B. Kita lihat, kita kerja mundur ya. Jadi determinan matriks B itu sama dengan, karena ini sesuai peraturan tadi ya, yang nomor berapa tadi? Oke, jika B diperoleh dengan menukar 2 buah baris, lalu jika B diperoleh dengan mengalihkan sebuah baris atau kolom dengan matriks A dengan bilangan C, nah kita gunakan yang ke-8. Jika B diperoleh dari matriks A dengan menambahkan suatu baris dengan baris lain yang telah dikalikan dengan C, maka determinannya sama. Oke. Jadi determinan B itu sama dengan determinan matriks D. Lalu kita lihat matriks D dengan matriks C apa hubungannya? Dikali 3 ya. Jadi seperti yang aturan nomor 7 ya. Dengan mengalihkan sebuah baris atau kolom matriks A dengan bilangan C. Maka C dikali determinan A. Berarti di sini determinan D-nya itu adalah 3. Karena dikalikan 3 dikali determinan C. Setuju? Ya, kayaknya setuju lah ya. Terakhir, karena kita tadi menukar baris, kita gunakan aturan nomor 4. Determinan B sama dengan minus determinan A. Di sini, determinan C itu sama dengan minus dari determinan A. Jadi, min 3 determinan A. Sehingga determinan A kita ketahui 9. Jadi sama dengan min 27. Jadi determinan dari matriks B itu adalah minus 27. Oke, berikutnya saya punya soal latihan untuk teman-teman nih. Ini matriks 4x4. Boleh digunakan cara OBE atau cara ekspansi kofaktor. Tidak bisa cara Sarus ya teman-teman ya.
Karena cara Saros itu khusus untuk matriks 3x3. Oke, ini tipsnya ya. Untuk skematik kofaktor sendiri, nanti kofaktornya itu akan berbentuk matriks 3x3, sehingga teman-teman boleh menggunakan OBE lagi atau ekspansi kofaktor lagi, atau boleh juga cara Saros nantinya. Oke, sekian video penjelasan untuk material kali ini. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan saya, dan semakin mencintai matematika. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.